Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menemui Mas Krishna Harimurti SH, seorang anak muda yang menurut saya progresif, seorang advokat. Dan ternyata beliau sekarang ini memimpin sebuah organisasi yang berkaitan dengan konsultan hukum dan pertanahan. Saya akan langsung saja bertanya kepada Mas Krishna. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa, selamat sore Pak Argo dan pemirsa. Mas Krishna, ini bagi saya terus terang mengejutkan, Anda ternyata membuat sebuah organisasi profesi ya, yang kaitannya dengan dunia keadvokatan dan dunia pertanahan. Itu sebetulnya seperti apa, Mas? Baik, terima kasih. Latar belakangnya adalah kami advokat bersama-sama mendirikan namanya Perkumpulan Konsultan Hukum, Pertanahan, Konstruksi, dan Properti. Kalau disingkat PKH-PKP. Jadi dari advokat Jogja yang notabene adalah sebagai pusatnya, bersama-sama mempunyai ide dengan nawa itu bahwa memang kita sebagai advokat itu dituntut untuk selalu mengupgrade keilmuan kita. Ibarat dokter, kita harus, memang advokat bisa menangani apapun, tidak hanya perkara perdata, pidana, kepailitan, korupsi, kejahatan dan sebagainya, apapun itu kita sepakat organisasi dalam bidang apa? Pertanahan, konstruksi dan properti. Maka pada tahun 2018-2019 kita menginisiasi lahirnya PKH-PKP atau Perkumpulan Konsultan Hukum, Pertanahan, Konstruksi, dan Properti yang berdiri di Yogyakarta. Dan Anda ketua umumnya ya? Ya, saya Krishna Harimurti sebagai ketua umum. Dan saat ini kita sudah punya anggota, ada di Bali, ada di luar Jawa, ada di Balikpapan, ada di Batam, ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah, ada di Jogja sendiri, dan ada di tempat lain juga. Artinya walaupun kita masih baru, jadi kita sebagai Perkumpulan Konsultan Hukum yang mempunyai kekhususan. Jadi kami tidak dalam rangka untuk organisasi advokat atau organisasi yang mendidik calon advokat, tidak, tapi advokat yang menekuni bidang tersebut. Ya, seperti spesialisasi ya? Bidang pertanahan ya? Pertanahan, konstruksi, dan properti. Ya. Sebetulnya apa yang mendasari Anda itu concern terhadap dunia pertanahan ini? Apakah karena terlalu banyak mafia sekarang ini atau seperti apa, Mas? Sebelum adanya mafia-mafia yang Pak Argo singgung tadi pun, memang idealnya kita ini dalam suatu proses lapangan hukum itu harus ada spesialisasi. Kemudian bahwa edukasi, kami berniat di dalam PKH-PKP ini untuk salah satunya juga mengedukasi. Edukasi itu arahnya adalah juga bagian dari mencegah adanya praktik mafia tanah. Jadi ketika kita memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat dan kita bisa memberikan peran serta dalam suatu peradilan di Indonesia, itu akan mengurangi eksistensi mafia tanah tersebut. Jadi mafia tanah itu tidak hanya diberantas tapi bisa dicegah. Kurang lebih seperti itu, Pak Argo. Iya, iya. Dalam diskusi di luar sebelum kita wawancara ini, Anda sempat mengatakan perlu adanya peradilan ad hoc terhadap seperti bidang pertanahan seperti ini. Itu berarti itu setingkat seperti pengadilan korupsi atau seperti apa, Mas? Ya, jadi kami dalam PKH-PKP sempat membuat semacam suatu bahan atau materi untuk kami diskusikan, kemudian kami rancang bersama dalam PKH-PKP dengan teman-teman yang concern untuk mempunyai visi misi bahwa kita khusus mengenai sengketa pertanahan tidak bisa lagi hanya di dalam sengketa umum atau di dalam peradilan umum. Idealnya karena sengketa pertanahan ini kompleks, tentu idealnya juga ada peradilan ad hoc. Nah, kami sudah berkirim surat, Pak. Pertama kepada DPR RI atau Komisi 3. Kami mengirimkan draft terkait dengan usulan tersebut.
kami juga mengirimkan ke Kementerian ATR BPN karena memang pada waktu sebelum kami berkirim itu sudah ada dalam RPJPMN, jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Itu sudah pernah ada pembahasan mengenai kaitan dengan peradilan ad hoc tadi. Nah, tetapi karena tidak terbahas dan tidak tereksekusi, kami dari PKH-PKP bersama teman-teman yang ada di beberapa daerah sepakat bahwa untuk peradilan ad hoc di Indonesia ini perlu sekali. Supaya apa? Supaya pertama, ketika peradilan itu diselesaikan secara ad hoc dan yang menangani itu adalah juga, mohon maaf, concern dalam bidang pertanahan, tentu pertanahan ini suatu sengketa yang sebenarnya mempunyai penanganan yang harus ditempatkan pada sengketa yang khusus, sehingga nanti ketika peradilan itu ad hoc minimal mafia tanah itu tidak bisa masuk atau menyentuh dalam ruang-ruang putusan atau dalam keputusan yang melahirkan suatu keadilan bagi masyarakat. Kurang lebih begitulah. Atau Anda melihat juga bahwa persoalan tanah itu sebenarnya persoalan extraordinary gitu Mas, atau gimana? Ya, karena prinsipnya begini Pak Argo, hal yang sangat sederhana. Kita sekarang berpijak di bumi ini. Kalau usah jauh-jauh di wilayah DIY. Ya. Coba kita lihat Pak Argo tarik ke belakang 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Rumusnya adalah manusia akan bertambah, tetapi tanah tidak mungkin bertambah. Ya. Dengan bertambahnya manusia, sengketa itu akan muncul terus. Kalau ini tidak diantisipasi dengan cara yang pertama adalah edukasi, dan yang kedua adalah penegakan hukumnya, kemudian adalah peraturannya, dan saya menghimbau dan mengharapkan bahwa adanya peradilan ad hoc tadi supaya dalam proses penyelesaian pertanahan yang begitu kompleks ini, dan mafia tanah akhir-akhir ini sangat marah sekali menjadi isu yang sangat menasional, khususnya Presiden Jokowi mengatakan kalau ada yang masih bermain-main dengan pertanahan dan mafia tanah, gebuk, memerintahkan kepada Kementerian Pak Menteri, Pak Hadi Cahyanto. Nah, itu pun sebelum kami menyampaikan itu sudah beberapa kali juga menyampaikan di dalam pembahasan kita, baik di dalam internal kita, keluar, bahwa pertanahan ini tidak bisa diselesaikan secara umum atau global, harus khusus supaya ditempatkan dalam suatu sengketa yang memiliki kekhususan seperti itu Pak. Oke, terakhir Mas, karena waktu kita yang terbatas, tapi sebenarnya saya sangat emosi ini, saya pengen tahu banyak tentang ini pada Anda ini. Tapi lain kali nanti saya pasti akan datang lagi. Menurut Anda, harapan Anda ke depan nanti persoalan tanah seperti apa ini? Khususnya terutama karena kita mulai di Jogja, terutama yang di Jogja ini. Apakah Anda juga melihat banyak persoalan tanah di Jogja ini? Tentu Pak Argo. Kalau kita menilai secara case to case, banyak sekali masalah, kompleksitas, dan masalah tumpang tindih tentang legalitas tanah, tentang persoalan tanah, kepemilikan dan sebagainya. Itu harus diurai satu persatu, tidak bisa hanya mengandalkan satu pintu. Karena Jogja itu memiliki keistimewaan, tentu jadi suatu bahan dalam jawab saja tanpa ada data dan tidak ada faktanya. Tetapi setidaknya saran saya khusus pertanahan di Yogyakarta, bagi yang mengalami masalah tentang adanya mafia tanah dan apapun itu, yang pertama adalah harus mengetahui bagaimana adanya praktik itu ada. Karena namanya mafia tanah itu memang nyata dari tingkat paling bawah, misalnya mohon maaf nih, dari tingkat lingkungan sendiri, ada lingkungan kelurahan dan sebagainya, sampai ke atas dan sebagainya. Nah, masyarakat harus diberikan edukasi, pengertian dan seperti apa bentuknya, dengan pemangku kepentingan, pemangku wilayah dan sebagainya. Ini juga harus bersinergi. Tentu kalau ada regulasinya yang mengatur masalah itu, saya yakin tidaknya regulasinya, yang menjalankan regulasi bagaimana. Semua harus bersama-sama, tidak bisa sendiri. Seperti itu Pak. Terakhir lagi Mas, saya masih emosi nih. Anda, organisasi Anda nih saya dengar sudah punya AHU ya? Ya, sudah punya, diterbitkan AHU. Seperti ini. Bahwa kita sudah dirikan, awal kita beri 2018, tahun 2021 sudah diterbitkan AHU. Artinya kita secara hukum sudah sah. Sekali lagi, perkumpulan konsultan hukum pertanahan, konstruksi dan properti atau PKPKP sudah berdiri dan mempunyai keabsahan, dan kita sebagai salah satu organisasi perkumpulan yang mempunyai kekhususan
dalam bidang pertanahan, konstruksi, dan properti. Oke. Nah, terima kasih Mas Krisna. Siap. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.